Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, welcome back to my channel again. Dan kali ini, videonya masih berkaitan dengan video pembelajaran sebelumnya tentang motivasi dalam pembelajaran. Masih ingat? Kalau sudah mulai lupa, boleh dicek kembali video sebelumnya. Yang kita bahas kemarin itu, di video yang sebelumnya itu adalah tentang jenis-jenis motivasi dan bagaimana cara membangkitkan motivasi pada peserta didik. Juga membahas tentang model pembelajaran yang berbasis motivasi. Nah, pada video kali ini saya ingin spesifik menanggapi komentar-komentar kalian pada video sebelumnya, pada video motivasi dalam pembelajaran yang menyebutkan bahwa secara keseluruhan hampir menyebutkan bahwa motivasi intrinsik itu datangnya dari diri sendiri dan sulit untuk dipengaruhi oleh dari luar, karena namanya juga motivasi intrinsik, ya dari dalam diri si peserta didik gitu ya, atau dalam diri kita. Beda dengan motivasi ekstrinsik, itu terpacunya atau dipengaruhinya oleh faktor luar. Seperti misal ketika kita mengerjakan sesuatu mendapatkan imbalan dari orang tua, maka itu menjadi faktor motivasi ekstrinsik. Nah, pada video kali ini saya ingin memberitahukan sedikit informasi bahwa ternyata bisa kok kita sebagai guru atau sebagai pendidik membuat atau menanamkan atau mempengaruhi motivasi intrinsik seseorang. Melalui apa? Melalui, sesuai yang ada di layar, Gagne's 9 Events of Instruction. Ini adalah teorinya si Gagne yang menyebutkan ada 9 kegiatan dalam pembelajaran yang menurut saya bisa dilakukan oleh guru sebagai pemicu terbentuknya motivasi intrinsik seseorang. Karena antara motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik mungkin menurut kita akan lebih mudah jika mempengaruhinya dari luar. Tapi di sisi lain, yang paling efektif meningkatkan prestasi belajar, yang paling efektif meningkatkan semangat belajar seorang peserta didik adalah motivasi intrinsik. Dan mungkin sebagian dari kita berpikir, kalau udah ranahnya motivasi intrinsik, sulit buat kita. Kalau dia udah nggak mau belajar dari dalam dirinya, kalau dia udah males untuk belajar di mata pelajaran kita, dan itu bawaan dari dalam dirinya, kita akan susah gitu ya. Sebagai guru mungkin berpikiran, atau kita deh secara umum berpikiran demikian. Tapi ternyata Ganya menawarkan yang lain, bahwa kita ternyata bisa kok menghadirkan semangat untuk akhirnya terinternalisasi dalam diri peserta didik menjadi sebuah motivasi intrinsik. Perlu diingat untuk kita semua, sebagai guru atau sebagai calon guru, yang harus kita tularkan kepada peserta didik kita adalah bagaimana membangun motivasi intrinsik mereka. Baru bagaimana kita menciptakan motivasi ekstrinsik. Maksud saya, sesempurna apapun kita sebagai guru, memotivasi mereka dan menjadikan diri kita sebagai motivasi ekstrinsiknya mereka belajar karena gurunya menyenangkan, mereka belajar karena metodenya menyenangkan, dan seterusnya. Tapi kalau dalam diri mereka saja sudah tertutup, motivasi intrinsiknya kurang, maka sulit menurut saya untuk mencapai pembelajaran yang berprestasi. Jadi sekali lagi, sama-sama yuk kita fokuskan bahwa menjadi seorang guru yang mampu membuat peserta didiknya berprestasi adalah dengan melibatkan gaya-gaya mengajar yang mampu meningkatkan motivasi intrinsik lalu motivasi ekstrinsik. Dan ini adalah yang ditawarkan oleh Gagne dalam pembelajaran untuk bisa menggairahkan peserta didik dalam belajar sehingga terinternalisasi menjadi motivasi intrinsik. Ini adalah slide sebelumnya ya, pada video yang motivasi dalam pembelajaran saya menyebutkan ini. Menurut Evelyn Siregar, bahwa motivasi ekstrinsik maupun motivasi intrinsik itu hadir dari needs, kebutuhan. Dan ini benar-benar efektif ketika kita mampu menghadirkan sesuatu yang dibutuhkan dalam pembelajaran si peserta didik, maka motivasinya akan terbangun. Hanya saja, motivasi ini kemudian ternyata dibagi dua kan, ekstrinsik sama intrinsik. Kita kan mau dua-duanya nih yang terbangun. Pada umumnya yang terbangun tuh baru motivasi ekstrinsik.
Mungkin ya intrinsik adalah sedikit, tapi yang sekarang ingin dibahas dalam video ini adalah bagaimana kita memaksimalkan motivasi intrinsik pada peserta didik. Gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan Ganjil, dengan 9 event tadi, 9 event tadi? Oh, sorry. Sebelum masuk ke sana, ini ada informasi dari saya ambil buku Bakat Bukan Takdir. Jadi di sini disebutkan bahwa ciri-ciri motivasi intrinsik untuk mendapatkan kebahagiaan psikologis, lalu dikatakan juga kepuasan berasal dari aktivitas yang dijalani dan mengacu pada pengakuan dari diri sendiri. Ini kan cirinya ya, benar-benar dari dalam gitu. Kalau ekstrinsik kan cirinya mendapatkan ganjaran dan hukuman dari orang lain ya, dari luar pastinya. Kepuasan berasal dari hasil aktivitas yang dijalani dan mengacu pada pengakuan dari orang lain. Benar-benar mengacu pada diri di luar dari dirinya. Terlihat perbedaannya di sini ya. Kepuasan berasal dari hasil, jadi ketika berhasil dia merasa puas dan termotivasi. Tapi kalau intrinsik berasal dari aktivitas yang dijalani. Intrinsik itu bagaimana kita saat menjalaninya itu senang, happy gitu ya. Terus merasa tertantang. Nah itu, adrenalin itu merupakan ciri-ciri dari motivasi intrinsik. Nah dampaknya lebih lambat dalam membentuk perilaku. Karena tadi, karena dia dari dalam, maka dia akan terus mencari sisi mana yang membuat dia senang, baru dia akan termotivasi lebih dalam. Nah, tapi dampak lainnya perilaku yang terbentuk lebih bertahan lama. Ini yang sebenarnya kan kita cari ya sebagai pendidik ya, ingin membuat peserta didik kita itu menyukai pelajaran kita, tapi bukan cuma sebatas menyukai, terinternalisasi dalam dirinya. Setelah lulus dari mata pelajaran kita, dia masih ingat dan masih menerapkan, bahkan terbentuk karakternya gitu ya. Jadi harapannya kan lebih lama. That's why tadi saya bilang di awal bahwa harapan kita tuh selain membangkitkan motivasi ekstrinsik peserta didik, juga ingin membangkitkan motivasi intrinsik agar dia belajar tuh dengan kesadaran dia sendiri. Dia suka sama pelajaran kita bukan karena kita susah payah membuat strategi belajarnya yang demikian rupa, tapi dengan sendirinya dia suka gitu sama mata pelajaran kita dan tertarik dan bisa berhasil bahkan berprestasi di mata pelajaran kita. Dan dampak yang selanjutnya, efektif untuk menangani tugas kompleks dan butuh kreativitas. Kalau kita sudah candu dalam tanda kutip ya sama mata pelajaran, sama sesuatu yang kita geluti dan kita senang menjalaninya, maka pasti walaupun kompleks, kita akan terus tertantang dan bahkan menghasilkan ide-ide kreatif. Oh kalau ini nggak bisa, alternatif lain bagaimana? Karena dari diri sendiri kita sudah ada kecintaan. Dan membangun kemandirian. Motivasi intrinsik sangat amat mampu melahirkan sikap untuk mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Sangat beda dengan ekstrinsik ya. Kalau kita lihat di kolom selanjutnya nih ya, kita lihat lebih cepat dalam membentuk perilaku. Betul, ekstrinsik lebih cepat. Siapa sih yang mau mengulangi kesalahan kalau hukumannya dipukul pakai sapu? Pasti langsung berubah ya. Hari ini dia datang terlambat, lalu gurunya mukul pakai sapu, minggu depan pasti dia nggak akan datang terlambat lagi. Karena udah kebayang sapunya sakit sekali gitu kan pukulannya. Sangat cepat membentuk. Tapi ya gitu, poin kedua, terbentuk cepat menghilang perilaku yang terbentuk. Ketika minggu depan gurunya nggak tahu, gurunya nggak masuk, ya sudah, nggak akan ada lagi nih yang mukul gitu. Jadi cepat hilangnya. Karena sikapnya berubah karena adanya faktor dari luar. Yang ketiga, efektif untuk menangani tugas sederhana, mekanis, dan berulang. Gitu. Beda ya dengan perilaku motivasi intrinsik. Kalau yang ekstrinsik lebih sederhana, sesuatu yang mudah, gampang. Yang terakhir menimbulkan ketergantungan. Nah, ini efek samping yang menurut saya harus kita minimalisir, walaupun sulit untuk kita hilangkan ya, tapi setidaknya diminimalisir, menimbulkan ketergantungan. Karena dia peserta didik kita nggak selamanya akan jadi murid kita. Next time dia akan menjadi murid guru yang lain. Kalau guru yang lain tidak memiliki treatment yang sama seperti kita, dan dia ternyata si peserta didik sudah tergantung sama kita, maka alhasil dia akan expect guru yang lain harus punya treatment yang sama nih sama guru yang sebelumnya gitu. Kalau nggak sesuai, oh yaudah dia akan berubah lagi. Nah, ini kan dampak-dampak yang ditunjukkan motivasi ekstrinsik ya, dampak-dampak yang sifatnya jangka pendek dan sangat mempengaruhi pengaruh dari orang luar gitu. Di sisi lain, padahal esensi dari pendidikan, esensi dari pembelajaran kan ingin merubah dari yang tidak tahu menjadi tahu.
dan sifatnya ini lama gitu. Walaupun kita sebagai peserta didik ya pasti merasakan mungkin di saat SMP kita benar-benar hafal gitu ya rumus gaya Pascal, benar-benar hafal. Tapi ketika lepas dari situ sudah hilang gitu. Itu kan sifat karena motivasi ekstrinsik tadi. Karena kita mikir harus hafal karena harus ikut ujian, karena kalau nggak hafal diomelin dan sebagainya gitu. Tapi kalau kita akhirnya paham, nah paham ini lahirnya dari motivasi intrinsik nih kalau menurut saya. Karena ketika kita paham, mau bagaimanapun, mau kapanpun, ketika ditanya lagi, apa rumus hukum Pascal? Setidaknya konsepnya masih ingat, walaupun mungkin notasinya lupa gitu. Jadi ini apa namanya ciri dan dampak dari motivasi intrinsik dan ekstrinsik. That's why saya tegaskan lagi, sebagai guru kita dituntut untuk mampu meningkatkan motivasi peserta didik untuk dapat meningkatkan prestasi belajar. Hanya saja motivasi karena dibagi dua, ekstrinsik harus kita pegang. Kita harus menjadi guru yang kreatif, guru yang menyenangkan, dengan strategi belajar, model pembelajaran yang dipilih harus sesuai karakteristik, itu kan motivasi ekstrinsik. Tapi di sisi lain, fokus kita juga harus bagaimana menciptakan pembelajaran yang mampu mengembangkan motivasi intrinsik mereka. Dan oleh karena itu, masuk nih kita ke materi intinya, menyinggung Gagne tadi ya. Kalau menurut saya, 9 events of instruction-nya Gagne itu mampu membangkitkan atau setidaknya menstimulus motivasi intrinsik pada diri peserta didik. Apa saja? Mari disimak. 9 events of instruction ini adalah 9 kegiatan yang bisa kita lakukan dalam pembelajaran ya. Jadi ini dalam kegiatan belajar mengajar kita. Bisa dalam satu pertemuan atau dalam satu pembelajaran satu semester gitu. Diulang-ulang terus. Yang pertama, gain attention. Menarik perhatian peserta didik di awal pembelajaran itu penting loh. Kayaknya saya pernah singgung tentang first impression ya. Bahwa 3 menit di awal itu menjadi kunci pembelajaran selanjutnya. Ketika 3 menit di awal kita mampu menarik perhatian peserta didik, maka mereka akan nyaman dan akan mengikuti pola pembelajaran kita ke depan. Dan cara-cara menarik attention dan perhatian peserta didik itu banyak ya. Bisa menggunakan misalnya musik atau ice breaking, kita berikan game-game kecil, game-game unik, atau dengan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan isu yang sedang berkembang, meminta pendapat mereka, jadi melibatkan mereka. Nah, dengan gain attention ini membuat mereka itu terfokus pusat perhatiannya. Jadi di awal kita harus memastikan mereka itu bersama kita, perhatiannya, jiwa raga itu bersama kita. Nah itu di 3 menit awal tuh. 3 menit, kalau 3 menit kelamaan ya 2 menit lah gitu. Jadi gain attention menjadi daya tarik buat mereka mau mengikuti pembelajaran kita. Nah, kalau mereka sudah tertarik dengan kita, sudah mau memperhatikan, nah ini, menurut saya ini menjadi salah satu faktor yang bisa meningkatkan motivasi intrinsik mereka. Yang kedua langkahnya adalah inform learner of objectives. Memberitahukan pembelajar, memberitahukan peserta didik tentang tujuan pembelajaran. Ini yang menjadi kunci, salah satu kunci menurut saya. Ketika mereka tahu tujuan mereka belajar itu apa, akan menghasilkan kebutuhan. Kalau ingat di slide sebelumnya, bahwa kebutuhan itu menjadi pemicu lahirnya motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, maka tujuan pembelajaran itu mampu menghubungkan atau melahirkan kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Jadi ketika tahu nih tujuan pembelajarannya apa, mereka akan berpikir gitu, oh ini yang saya butuhkan untuk bisa lulus dari mata pelajaran ini. Oh, ini yang saya butuhkan untuk bisa lulus bahkan lulus dari sekolah ini gitu. Poin-poin ini nih, poin-poin tujuan pembelajaran ini. Jadi jangan sampai mereka tidak merasa butuh terhadap mata pelajaran kita. Nah, untuk melahirkan kebutuhan dalam diri mereka, sampaikan tujuan pembelajaran secara rinci dengan kalimat yang jelas, clear ya, poin per poin gitu. Tujuan pembelajaran kita selama 1 semester tuh ini. Atau jangan cuma 1 semester. Tujuan pembelajaran kita hari ini tuh ini.
Jadi mereka akan melahirkan kebutuhan gitu. Oh, berarti hari ini saya butuh untuk menyelesaikan poin ini, itu, dan anu. Gitu. Buat saya, informed learners objectives itu menjadi salah satu pemicu lahirnya kebutuhan yang akan berakibat menguatnya motivasi intrinsik peserta didik. Lalu, poin ketiga ada prior learning. Nah, peserta didik kita itu pasti memiliki informasi awal atau mata pelajaran kita ini pasti berkaitan dengan mata pelajaran sebelumnya. Maka prior learning ini adalah bagaimana membuat mereka menghubungkan materi kita hari ini dengan materi sebelumnya. Kaitannya apa sih dengan materi yang akan datang? Kaitannya apa dengan mungkin mata pelajaran lain? Semakin kita mampu membuat mereka mengaitkan, nanti akan lahir itulah kebutuhan. Oh, berarti saya butuh mata pelajaran ini nih. Karena nanti kalau nggak bisa mata pelajaran ini, saya nggak bisa mata pelajaran yang lain. Atau kalau tidak menguasai materi hari ini, maka saya tidak bisa nih menguasai materi selanjutnya. Atau, oh materi sebelumnya ternyata berkaitan dengan materi ini, sekarang ini. Jadi, prior learning membuat peserta didik kita itu menghubungkan. Jadi kita jangan menutupi atau jangan pelit informasi, tidak memberitahukan ini hubungan materi hari ini tuh hubungannya apa dengan materi yang lain atau dengan kondisi lingkungan sekarang. Gitu. Kalau ingat sebelumnya saya memberikan tugas tentang penilaian kalian apakah social distancing, learning from home yang hari ini sedang digalakan pemerintah karena wabah, apakah menurunkan atau meningkatkan motivasi atau apakah berpengaruh. Nah, dengan kasus ini atau dengan soal dalam tanda kutip soal ini, kan saya sedang mencoba untuk menghubungkan materi kita dengan situasi kondisi yang terjadi. Sehingga membuat mereka tuh, sehingga membuat mahasiswa atau kalian gitu ya berpikir kan, mengaitkan satu dengan lainnya. Nah, dengan pengaitan itu secara tidak langsung sedang membangkitkan motivasi intrinsik, membangkitkan kebutuhan. Oh, ternyata saya butuh mata pelajaran ini, materi ini agar mampu menganalisis lingkungan gitu. Prior learning menjadi tahap ketiga. Oke, tahap keempat, present content. Nah, kalau kita sudah berhasil menggain atensi mereka, juga menunjukkan tujuan, menginformasikan tujuan dan membantu mengaitkan informasi-informasi yang sudah mereka miliki. Ini tahap kunci yang selanjutnya, present content. Kita menampilkan materi kita, konten kita secara clear, secara jelas, secara menarik dan menyenangkan. Maka ini berkaitan dengan strategi belajar mengajar nih, yang akan kalian pelajari juga di pertemuan selanjutnya. Tentang model, metode, media, juga harus menjadi salah satu faktor bumbu ya, meningkatkan motivasi intrinsik dan faktor kuat dalam meningkatkan motivasi ekstrinsik. Kalau menyenangkan, enak dilihat, apalagi hari ini teknologi canggih gitu ya, melibatkan seluruh panca indera lewat handphone ya, maka itu bisa menarik konten kita. Nah, yang selanjutnya, provide guidance. Jangan lupa untuk kita menyediakan atau menampilkan dalam konten kita ya, menampilkan gambar, grafik, apalagi ya, ilustrasi yang membuat mereka itu tergambarkan gitu. Oh, materi kita tentang ini. Ilustrasinya jelas gitu. Jadi benar-benar membuat peserta didik kita itu mampu membayangkan secara nyata. Sekali lagi, kita sangat beruntung lah hidup di tengah teknologi yang sudah canggih ya. Provide guidance di zaman sekarang itu mudah sekali. Kita tinggal menampilkan YouTube atau Google Image gitu, atau bahkan sekarang ada augmented reality yang sudah bisa menampilkan 4D ya. Nah, itu bisa membuat peserta didik kita itu semakin membayangkan, oh ini toh yang dibahas. Gitu. Provide guidance juga menjadi faktor kunci. Kalau menurut saya ranah semakin kesini semakin menguatkan ekstrinsik ya, walaupun tadi ya intrinsik kita sudah kita pegang, motivasi intrinsik peserta didik sudah kita pegang. Nah, yang selanjutnya practice. Always remember that practice make perfect. Kalau sudah kita berikan materi dan ada itu ilustrasi-ilustrasi yang nyata,
Jangan lupa untuk hadirkan praktis, latihan, banyakin latihan, agar materi yang kita sampaikan terinternalisasi dalam diri peserta didik. Dan latihan-latihan ini bisa dibuat semenyenangkan mungkin lewat kuis, lewat studi kasus, game. Jadi banyak sekali metodenya yang mungkin akan kita bahas pada pertemuan strategi belajar mengajar ya. Banyak sekali metodenya yang jelas, jangan pernah tinggalkan praktis. Ini sebagai bentuk mereka dilibatkan dalam pembelajaran. Gitu. Nah, selanjutnya ada provide feedback. Ini kalau menurut saya ranahnya akan memperkuat motivasi ekstrinsik kita dan implikasinya juga akan menguatkan motivasi intrinsik. Kenapa? Kalau ada provide feedback, kalau ingat kita pernah belajar tentang stimulus dan respon di mata kuliah perencanaan ya kalau tidak salah. Kalau kita memberikan respon yang baik, maka mereka akan semangat memberikan semangat belajarnya. Gitu. Jadi atau kalau misalnya saya melakukan kesalahan dan diberikan hukuman, maka ternyata itu tidak menyenangkan, maka saya tidak akan mengulangi lagi. Jadi feedback itu merupakan salah satu faktor eksternal yang mampu menguatkan motivasi intrinsik. Kalau responnya semakin menyenangkan bagi peserta didik, maka semakin menyemangati mereka untuk belajar. Gitu ya. Dan jangan sungkan ya, kita sebagai guru, jangan sungkan untuk memberikan feedback. Video sebelumnya, rasanya kalau kalian masih ingat, ada ya cara-cara bagaimana ketika kita memberikan memberikan feedback kepada peserta didik. Jangan sungkan untuk mengucapkan terima kasih, selamat, kamu pintar, pujian-pujian itu jangan sungkan untuk diutarakan. Nah, selanjutnya ada assess performance. Nah, ini menjadi tahapan yang juga penting untuk membantu peserta didik mengetahui apakah mereka sudah berhasil mencapai tujuan yang kita sudah beritahukan sebelumnya. Jadi assess performance ini tolak ukur. Dan ini harus diberitahukan kepada peserta didik. Kalau ibarat kata ulangan harian, hasilnya itu harus dikasih tahu. Agar mereka tahu, oh saya sudah melampaui KKM, oh saya masih sedikit kurang dari KKM. Harus diketahui agar mereka bisa mengukur dirinya. Dan kalau misalnya mereka bisa mengingat kembali, bahkan lebih baik. Mengingat kembali bahwa, oh iya di awal pembelajaran, ibu atau bapak memberitahukan tujuannya tuh ini. Ternyata ulangan harian saya masih di bawah KKM, berarti saya belum nyampe di tujuan. Gitu. Berarti saya harus mengulang lagi. Ini implikasinya tuh ke situ. Kalau kita sudah berhasil menanamkan kepada mereka tujuan pembelajaran dan menghasilkan kebutuhan dalam diri mereka untuk mau memenuhi tujuan tersebut, maka mereka akan semangat dalam assess performance gitu. Dan mereka akan sangat butuh hasil dari kinerja mereka, hasil dari tes mereka. Nah, yang terakhir, enhance retention and transfer to the job. Ini berkaitan tentang penugasan yang bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita bertugas untuk memberitahukan kepada mereka kira-kira apa saja pekerjaan dalam tanda kutip atau aktivitas dalam tanda kutip yang bisa dilakukan di luar di dalam kehidupan mereka yang berkaitan dengan materi yang sudah mereka dapatkan, yang berkaitan dengan mata pelajaran yang sudah mereka dapatkan. Tujuannya apa tahu gak? Tujuannya untuk poin yang ini adalah mereka menghubungkan fungsi mata pelajaran yang mereka dapat, fungsi materi yang mereka dapat dengan kehidupan sehari-hari. Dengan kebutuhan pekerjaan nantinya misal. Apalagi kalau kalian kan calon guru atau nanti terjun di PKM, dunianya SMK, yang amat lekat dengan dunia usaha, dunia industri, maka sangat amat bagus sekali untuk meningkatkan motivasi ekstrinsik, ketika kita mampu menghubungkan apa sih kaitannya materi kita dengan dunia pekerjaan nanti. Sekali lagi, non-events of instruction ini menurut saya sangat mampu meningkatkan motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik pada peserta didik kita.
Oke, kalau sudah bisa menguasai ini sebagai guru, maka kaitannya adalah kita berharap pengajaran kita akan diposisikan oleh mereka di tahap penghargaan. Maksudnya apa? Mereka akan merasa bertanggung jawab untuk menguasai mata pelajaran kita, bertanggung jawab untuk mengikuti perkuliahan atau pembelajaran kita. Masih ingat ya, ini segitiga dari Maslow, teori? Ya, teori kebutuhan. Jadi harapannya kalau mereka sudah menempatkan kebutuhan akan pembelajaran kita di posisi penghargaan ini, tanggung jawab, mereka merasa bertanggung jawab, maka bisa kita mungkin simpulkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik mereka baik sekali dalam pembelajaran kita. Begitu. Oke, ini hanya penguat saja materi penunjang yang masih berkaitan dengan motivasi pembelajaran. Maka harapannya kita sebagai guru mampu berkreasi. Teori dari Ganya tadi tidak menjadi faktor kunci ya. Kalau kalian punya metode lain, model lain yang bisa meningkatkan motivasi ekstrinsik dan intrinsik, yang bisa meningkatkan motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik, menurut saya sangat diperbolehkan untuk dipergunakan. Semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat buat kalian, wahai para calon guru. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai di sini untuk pertemuan melalui video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.